Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua bakal bahas mobil baru dari Toyota yang mobilnya tuh kecil, mungil, tapi biarpun dia kecil, tapi dia punya mesin turbo. Inilah dia, Toyota Race. Mobil ini dibanderol seharga 231 juta untuk yang tipe G manual dan tetap turbo ya. Ini mobilnya seperti ini tipe yang G dan ini warnanya cuma satu warna. Kalau misalkan dia ada beda warna atau bisa dibilang two tone, itu udah beda lagi harganya ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa langsung cek di website resminya. Ngomong-ngomong soal Race, si Toyota Race ini memang kalau dilihat kayak gini dia punya dimensi yang tidak terlalu besar ya. Tapi kalau menurut gue ini cocok banget buat di perkotaan, yang perkotaan tuh lumayan macet ya. Jadi kalau mobil-mobil segede gini, ini tuh enak banget dipakai di kota. Dan sekarang kita akan bahas dari depannya dulu. Jadi kita lihat muka si Race-nya dulu nih. Kita pindah, sorry. Nah, ini muka si Race ini lucu sih kalau menurut gue. Lucu, imut-imut, tapi ada sedikit kesan garangnya juga ya. Jadi kalau dilihat kayak gini. Terus yang gue heran sebenarnya, ini di sini dia ada list, ini tuh grill. Ini grillnya dia kecil sekali, cuman segede gini. Grillnya kecil banget, grillnya kecil dan dia warnanya sewarna body ya. Jadi warnanya hitam dan di tengahnya juga ada logo Toyota. Dan kalau dilihat dari samping, ini rata, jadi nggak nonjol gitu. Ini rata, lumayan rata sih kalau menurut gua. Nah, untuk bagian si headlamp, si mobil ini tuh dia sudah menggunakan full LED. Dari lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dia sudah menggunakan LED yang dipantulin ya, tapi bukan, maksud gua bukan LED proyektor. Terus di bagian bawah sini, nah di bagian bawah sini karena ini tipe G, mobil ini nggak dikasih DRL. Padahal di sini tempatnya ada, tempat DRL-nya ada, dan di sini juga ada bulatan juga. Ini gua nggak tahu maksudnya gimana. Kalau misalkan ada lampu, tapi kan di bawah udah ada fog lamp juga. Dan ini di paling bawah sini dia ada fog lamp. Fog lampnya dia sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa. Padahal kalau diganti pakai LED, mungkin jadi lebih cantik ya. Terus di bagian tengah bumper, di bagian tengah sini ini kayak bumper juga. Maksud gua, ini kayak sarang laba-laba ya. Ini tuh bisa udara masuk sini gitu kan. Jadi supaya mobilnya lebih dingin juga gitu kan. Untuk bumpernya kalau menurut gua ini tuh simple tapi oke. Jadi nggak terlalu macam-macam dan nggak ada krom-kromnya juga, simple, tapi jujur aja gue suka sama mobil ini ya kalau ngelihat mukanya kayak gini. Oke, dan untuk bagian sampingnya ini kalau dilihat kayak gini, memang mobil ini dimensinya kecil. Cuman kalau misalkan kita lihat-lihat gini tuh, ini ada SUV-nya ya, jadi bentuknya tuh ke SUV-an lah pokoknya. Terus kalau misalkan kita lihat dari sini nih, ini dari bawah sini, dari bawah dia punya over fender sampai ke belakang, sampai ke ban belakangnya juga. Dan ini dia tidak sewarna body, maksudnya ini tuh dia black dove ya. Tapi lebih aman gini sih kalau menurut gue ya, karena dia kalau misalkan ada cipratan atau ada batu gitu nggak langsung kena si bodinya, jadi kena ininya dulu. Oke, good job. Terus di bagian ban, ini bannya wow, lumayan juga bannya menurut gue. Ini bannya nih dia pakai ukuran 205 per 60 ringnya 17. Jadi mobil sekecil ini menggunakan ring 17. Ini lumayan gede sih kalau menurut gua. Terus di sini juga dia pakai merek ban tuh Dunlop NSF. Oke, jadi bagus. Dan kalau misalkan lihat velgnya udah nggak asing kalau buat gua ya. Kayak velg Toyota apa gitu. Ini nggak asing velgnya sih, dan dia dua warna juga. Gua nggak terlalu komplain sama desain velgnya. Bagus-bagus aja kalau menurut gua. Terus di bagian depan juga dia sudah menggunakan disc brake, jadi menurut gue cukup bagus. Nah, untuk di bagian spionnya, si mobil ini nih mirip sama Toyota Rush ya, Rush, Avanza ini mirip-mirip kayak gini. Dan di sini juga dia sudah dikasih lampu sen, dan ini lampu sennya dia menggunakan LED bar ya, jadi bukan LED titik-titik lagi, jadi LED bar. Jadi kalau misalkan nyala ini tuh cantik.
Terus di bagian bawah sini sayang sekali warnanya berbeda. Jadi yang atas tuh dia sewarna sama bodi, tapi yang bawahnya dia beda ya. Jadi ini tuh Black Dove. Untuk door handle dia ini warnanya chrome ya. Kenapa mesti warna chrome ya? Padahal kalau misalkan dikasih sewarna sama bodi, ini tuh mungkin jadi lebih bagus. Terus di sini juga dia ada sensornya. Jadi dia udah smart key. Terus oh ya tadi kelupaan di sebelah sini. Di sini tuh dia dikasih emblem turbo. Jadi memang melambangkan mobil ini sudah turbo meskipun cc-nya memang kecil, tapi nanti kita bahas ya si bagian mesinnya. Kalau misalkan di bagian door handle belakang dia ini masih sama dengan yang depan, cuman nggak dikasih sensor ya. Beda kalau yang depan kanan kiri dikasih sensor. Kalau yang belakang sama aja, cuman nggak ada sensornya, cuman desainnya sama. Terus di bagian bawah sini, ini ban belakang sebenarnya mirip-mirip aja sama yang bagian depan. Cuman di sini bedanya ban maksud gue di bagian belakang ini dia tidak menggunakan disc brake. Padahal kalau misalkan dikasih disc brake mungkin jadi lebih bagus lagi ya, lebih safe. Tapi kayaknya kalau dikasih tambahan disc brake lagi harganya pasti lebih mahal lagi mungkin. Ini adalah desain belakang dari si Toyota Race. Kalau dilihat-lihat kayak gini memang desainnya gue oke-oke aja sih. Jadi terkesan seperti SUV ya. Malah kayak Toyota Rush sih kalau menurut gue, ini desain belakangnya mirip-mirip. Ada ruhnya si Rush. Terus kalau misalkan kita lihat kelengkapan di sini, ini dia ada high beam stop lamp. Oh ya, di bagian paling atas dia ada antena model shark fin. Terus di sini ada high beam stop lamp dan ini spoiler apa bukan ini? Dibilang spoiler kecil tapi ya pokoknya seperti inilah, ada tonjolan kecil kayak topi ke belakang gitu. Terus di bagian sini di kaca sini, dia sayang sekali tidak dilengkapi dengan rear defogger ya. Tapi di sini dia sudah lengkap dengan rear wiper. Di tengahnya ada logo Toyota dan ini adalah stop lamp. Stop lampnya yang ini aja nih. Nih, ini stop lamp. Ini kalau stop lampnya desainnya gua oke-oke aja. Terus di sini nih, ini ada LED barnya juga. Dan ini nyambung ya, panjang. Jadi kalau nyala cantik banget. Tapi ini bukan lampu rem. Ini cuma lampu senjanya aja. Tapi lampu remnya di sini, di bawah sini, dan dia juga sudah menggunakan LED. Oke kalau menurut gue ya. Terus sayang sekali di sini lampu mundur. Ini lampu mundur di sini, dan ini lampu sein. Dia masih menggunakan bohlam biasa. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi oke lah dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Terus di bagian sini ada, ini tuh ada emblem Race di sini. Emblemnya lumayan besar, hampir segini gua. Terus di bawahnya ada logo 50. Ini nih logo ulang tahun ya. Kayak kemarin kan Innova di ulang tahun Toyota yang ke-50 bikin Innova limited edition. Dan mobil-mobil pada tahun ini katanya dikasih ini emblem yang 50 ini. Ini tanda ulang tahun Toyota yang ke-50. Bagian tengah sini mobil ini sudah dilengkapi kamera. Meskipun ini tipenya tipe G, tapi dia nggak kalah fiturnya, oke? Terus di bagian sini ini ada emblem lagi. Ini ada emblem G, jadi menandakan kalau mobil ini tuh tipe G. Terus sensor parkir, dia cuma ada 2, kanan dan kiri. Dan ini masih menonjol dan bumpernya seperti ini. Desain bumpernya oke-oke aja kalau menurut gua. Dan di paling bawah sini dia ada reflektornya. Jadi biasa kita bilang mata kucing ya. Jadi kalau dilihat gini tuh oke sih. Sini ada plat nomornya di bawah sini. Jadi nggak di sini. Sekarang kita bakal buka bagasinya. Oh dia pakai tombol ternyata. Nggak pakai cungkilan lagi, dia pakai tombol. Oke ini bagasinya. Bagasinya menurut gua karena ini mobil hatchback ya. Hatchback atau ya hatchback lah pokoknya 2 baris gitu. Dan ini jadi bagasinya gede, lumayan gede. Dan ini kalau dibuka dia ada ban serep yang full size. Ban serepnya full size. Oke, di saat brand yang lain menggunakan ban serep yang velg kaleng-kaleng kayak gitu, apalagi udah kaleng space saver lagi. Kalau ini enggak, dia full size jadi bagus. Dan ini bisa digeser. Ini lumayan gede loh. Ini koper mungkin ukuran gede, ukuran besar 2, kalau ditumpuk mungkin bisa masuk. Tapi sayang sekali di sini kalau misalkan si kursi baris 2-nya dilipat, dia tidak rata lantai. Tapi itu nggak masalah kalau menurut gue ya. Nggak masalah. Terus di sini juga ada toolkit. Sebelah sini dia ada toolkit, ada lampunya juga. Jadi menurut gue udah cukup oke sih bagasinya, cukup bagus. Oke, sekarang kita bakal lihat mesin si Toyota Race. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya kalau menurut gue ini nggak terlalu berat ya. Jadi kalau buat cewek-cewek ini enak lah. Jadi nggak terlalu berat. Tapi jangan disamain sama Fortuner ya. Kalau Fortuner kita angkat aja, gue aja suka, wah gila berat gitu.
Males kadang-kadang angkatnya. Nah, ini adalah ruang mesinnya. Ruang mesinnya menurut gua ya seperti ini. Dan ini mesinnya. Ini yang gue penasaran dari kemarin, mesinnya. Mesin itu kecil banget ya. Cuma segede gini. Mesinnya kecil banget. Ini tuh mesin 1000 cc 3 silinder. Dan katanya ini pakai turbo juga. Gue penasaran sih sebenarnya sama mesinnya, sama tenaga mesinnya. Karena kalau misalkan kita lihat di atas kertas mobil ini tuh apa namanya, si torsi bukan torsi, power maksimumnya itu bisa sampai hampir 100 PS, lebih tepatnya mungkin 98 PS. Dan torsinya ini dia nggak main-main. Dia torsinya 143 Nm atau 145 Nm gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan gue lihat di atas kertas kayak gitu, itu torsi segitu maksudnya ya, itu biasanya dimiliki oleh mobil-mobil berkapasitas 1500 cc. Dan ini dia 1000 cc. Meskipun memang dia menggunakan turbo, tapi dengan bobot yang segede gini, ini kecil mobilnya, terus dikasih turbo, torsinya segede gitu, apa mungkin mobil ini bisa ngacir? Kayaknya bakal kenceng sih kalau ngelihat torsinya ya. Terus ini sayang sekali si ruang mesinnya ini dia belum dikasih cover sih, kalau menurut gue itu aja sih. Kalau dikasih cover mungkin kayak Toyota Yaris gitu kan, itu mungkin jadi lebih bagus lagi, lebih rapi. Terus di sini juga dia mobilnya sudah menggunakan ABS dia udah. Di sebelah sana ada sensor ABS-nya, jadi safe. Dan ini ruang mesin dia belum dicat. Sayang ya. Belum dicat, kalau dicat mungkin jadi lebih bagus lagi, jadi lebih rapi gitu. Terus di bagian atas, di bagian kap mesinnya juga sama. Dia belum dicat juga, tapi dia sudah ditambah peredam. Jadi mobil ini panasnya mungkin nggak keterlaluan ya kalau misalkan terlalu lama dipakai. Kenapa? Ngapain? Ini adalah bagian door trim di bagian driver. Kita lihat dulu gini. Kita lihat seksama. Ini kejip-jipan ya, karena ini nih. Ini ada palang begini nih kayak jeep banget ya. Gue nggak tahu mobil sekecil ini, tapi desainnya kok kayak jeep. Terus kalau dilihat dari bahan, ini dia masih menggunakan hard plastik yang di bagian atas ini. Tapi jangan kesal dulu. Di bagian armrest, nah ini nih. Ini armrestnya dia sudah menggunakan kulit meskipun nggak ada jahitannya. Tapi buat gue it's okay, nggak masalah, yang penting ini empuk. Kalau misalkan kita nyender ini empuk gitu, yang penting itu. Terus di sini ada power window, auto cuman sisi driver aja, ada window lock. Terus di sini ada electric rear track dan electric mirror, dan ada auto foldingnya juga. Oh, ada auto folding, mobil semurah ini. Terus di bagian bawah sini, oh iya sebentar, kelupaan, di bagian sini dia sudah menggunakan sudah memakai tweeter ya, jadi enak. Terus di bagian sini dia ada 2 buah cup holder, door pocket, dan speaker juga. Gue udah ada di dalamnya. Ini kita bicarain posisi duduk dulu ya. Posisi duduk menurut gue ini cukup enak. Tinggi badan gue cuma 168, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Tapi ini kalau menurut gue oke. Ini manual. Ini oke sih kalau menurut gue. Terus di sini juga kursinya, dia sudah punya adjuster. Meskipun memang masih manual ya, masih diengkol kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Slidingnya di sini. Jadi pokoknya kursinya semuanya belum elektrik. Dan ini kursinya dia masih berbahan fabric ya. Jadi nggak ada kulit-kulitnya sama sekali kalau menurut gua. Tapi it's okay, nggak masalah, masih nyaman-nyaman aja. Terus ini dia dashboardnya. Dashboardnya ini gua jujur aja gua agak sedikit heran ya. Herannya apa? Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Ini dashboardnya mungkin menurut gue ini dashboardnya keren banget. Meskipun memang bahannya di tipe yang G ini dia masih menggunakan hard plastik, tapi it's okay, nggak masalah. Tapi desainnya yang penting. Desainnya bagus. Terus apa namanya, keren. Dan ini tuh kayak kejip-jipan kata gua tadi ya, keren pokoknya. Terus kita sekarang lihat dulu sebelah sini. Sebelah sini dia ada AC, dan di sini pinggirannya dia listnya berwarna silver. Dan ini AC-nya kotak, terus di sini ada cup holder. Dan di bagian bawah sini dia ada vehicle stability control. Jadi mobil ini udah lumayan safe ya. Dan di paling bawah sini dia ada tuas pembuka kap mesin kalau yang di sini. Nah, kalau tangki bensin tuh di sini, di bawah sini ya, tangki bensin di sini. Terus setirnya dia, coba kita lihat pengaturannya, mana sih? Oke. Nah, kalau setir dia sudah tilt, tapi sayang sekali
dia belum teleskopik ya. Padahal kalau teleskopik ini jadi lebih enak lagi sih kalau kata gue ya. Terus di bagian sini setirnya dia nih masih menggunakan karet, sayang banget. Padahal kalau misalkan dikasih kulit jadi lebih oke sih, tapi ya udahlah, harganya juga mobil ini nggak terlalu mahal ya. Tapi di sini banyak nggak banyak banget, cuman lumayan ada tombol. Di sebelah kirinya lumayan banyak, sebelah kanannya sedikit ya. Terus di sini juga ada audio steering switch, ada tripnya juga, ada terus ini buat volume. Terus di sini juga ada teleponnya juga. Jadi untuk harga 231 juta mobil ini udah cukup sih kalau menurut gua. Terus di bagian tengah sini ada head unit yang ini head unitnya cukup gede. Jadi cukup besar head unitnya, gede. Gua nggak tahu ini berapa inch persisnya ya. Cuman di sini bagus, tapi gua nggak bisa nyalain ini. Terus di bagian bawah sini dia ada hazardnya bagus, warna merah di sini. Kalau dipencet tapi nggak nyala. Terus ada 2 buah kisi AC yang pinggirnya juga dia dikasih list berwarna silver. Terus di bagian bawahnya lagi dia di sini ada AC. AC-nya meskipun mobil ini tipe G, tapi dia sudah menggunakan digital. Ya, sudah digital. Di sini ada suhu, di sebelah kanan ada speed, di sini ada apa? Off ya, di sini tanda off, terus ada ventilasi, maksimal cool, terus di sini ada AC. Tapi ini gua nggak bisa nyalain, pokoknya masih blank. Terus di sebelahnya dia ada start stop engine button yang biasanya ditaruh di sini, tapi dia sekarang ditaruh di sini ya, Toyota nih. Tapi oke lah, nggak masalah. Nah ini kuncinya tuh seperti ini, simple, cuman ada lambang Toyota, terus ada ini buat buka kunci, dan katanya sih ininya di lambang Toyotanya bisa dipencet. Jadi nggak di ininya, jadi cuman di sini ada gembok terbuka dan satu lagi pencetannya di Toyotanya, di lambang Toyotanya. Oke, terus di sini ada socket lighter atau power outlet 12 volt. Terus di sini juga ada buat charger USB. Buat chargernya di sini ada laci penyimpanan terbuka. Nah, ini bagian tengah sini. Ini tuh tinggi, yang biasanya kan mobil-mobil gini biasanya pendek ya. Si ininya nih, bagian sininya. Oh iya, di ini juga ada laci loh. Ini bisa naro. Dan bagian sininya nih dia kayak karbon-karbonan, tapi padahal bukan karbon. Dan ini tipenya dia transmisi manual 5 speed, dan ini kecil ya tuasnya kecil. Tapi gue seneng sih tuas kecil gini, kayak mobil-mobil sport. Ngingetin gue sama Toyota 86 ya kalau kecil-kecil gini. Tapi di sini juga bagus karena dia dikasih list yang berwarna chrome, mempermanis aja. Terus di sini juga ada part brake-nya dia masih mechanical, jadi masih biasa aja. Tapi di sini dia ada console box. Console box-nya memang tidak terlalu besar. Tapi di sini yang gue seneng, dia tuh sudah dilapisi kulit. Dan ada jahitan aslinya juga. Dan ini kalau disenderin ini enak banget. Joknya tadi udah gua bahas ya, ada merah-merahnya juga di sini, tapi dia full masih fabric. Dan ya, seat beltnya dia fix dan masih menonjol, hand grip dia model retract. Dan di sini juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror, tapi belum ada lampu bacanya. Dan di sini ada lampu baca yang belum LED. Oke, terus spion tengahnya juga dynamic view. Nah ini nih, ini gua nggak tahu nih kayak gimana. Oh, seat belt, ini passenger seat belt ya. Dia ada passenger seat belt tapi di sini, di tengah. Iya, di tengah. Ini buat bagian belakang deh kayaknya. Iya, kayaknya buat bagian belakang. Jadi ada passenger seat beltnya di sini. Unik. Yang biasanya di bawah. Dan di sun visor sini sebelah driver sama. Dia ada vanity mirrornya, tapi sayang sekali dia belum dikasih lampu baca. Oke, terus di sini juga ada laci. Lacinya dia belum soft opening ya, jadi masih, kalau misalkan kita buka gini masih gebluk gitu. Tapi lacinya lumayan besar, jadi oke lah. Jadi buat naro-naro buku apa segala macam bisa di situ. Sekarang gue sudah berada di bagian belakang si Toyota Race, di baris keduanya ya. Ini tadi posisi tempat duduk, ini tadi bekas gue tinggi 168, dan gue sekarang posisi duduk di belakang. Ini memang masih cukup lega. Ya mungkin sekitar 10 sentian, 10 senti lah. Dan ini posisi duduknya seperti ini, tegap ya, posisi duduknya seperti ini. Dan ini kayak kurang panjang, kalau agak panjang sedikit mungkin jadi lebih nyaman ya. Terus di tengah sini
Dia ini masih ada tonjolan gardan. Padahal setahu gue mobil ini dia FWD, bukan penggerak roda belakang gitu. Terus bahan joknya juga di sini dia masih sama, jadi sama-sama masih menggunakan fabric. Cuman bedanya kalau yang depan ada merah-merahnya, yang belakang sini dia polos, cuman ada motif-motifnya aja, jadi nggak ada merah-merahnya. Tapi oke, nggak masalah. Headrest juga dia dikasih 3, headrestnya bagus. Seatbelt juga 3, dan tiga-tiganya semuanya 3 titik ya. Dan ini, jangan lupa juga mobil ini sudah ISOFIX kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia udah ISOFIX, tapi gue nggak ngeliat tandanya. Oke, jadi enak, lumayan nyaman sih. Dan headroom menurut gue ini oke-oke aja sih. Buat tinggi badan segede gue ini masih nggak mentok sih, nggak ada mentok-mentoknya. Jadi masih cukup lumayan. Dan di sini juga ada lampu baca, tapi nggak nyala. Nah, sekarang gue mau ngeliat si speedometernya. Katanya speedometernya keren banget desainnya katanya. Cuman di sini udah kelihatan dia udah digital ya. Kita pencet sekarang gimana? Oh, dia belum nyala. Sekali lagi. Nah, ini udah nyala. Welcome. Wah, gila, ini sih keren. Ini keren, serius. Bagus ya. Tampilannya bagus, sporty. Di sini juga ada bensin ya, di paling bawah sini ada bensin. Terus ada speedonya, di sini ada suhu. Sini nih, suhu, terus ada passenger seat belt. Sini ini RPM ya. Itu RPM. Ya, RPM-nya bulat gitu ngegaris. Gua nggak tahu ini kayak gimana. Nah, ini ada settingnya di sini, display, ada display brightness-nya juga, time and date, design display setting maksudnya. Sampai belepotan gua. Buzzer, terus ada notification, day setting, ada ini lagi. Oh, banyak banget ini. Banyak banget. Ada oli. Ini buat ngeresetnya, ini buat language. Language-nya bisa diganti. Pakai Indonesia bisa. Nah, ubah bahasa ya. Bisa dirubah. Nah, jadi lebih enak ya, pengaturan default, terus perawatan oli, pengaturan perawatan, pengaturan kendaraan, set informasi hari, alarm, pengaturan layar, desain, terus ada waktu dan tanggal kecerahan layar. Wow, ini lumayan banyak ya. Ini bagus sih kalau menurut gue desainnya. Desainnya bagus. Dan gue bingung harus ngomong apa lagi. Pokoknya ini keren lah speedometernya ya, si Race ini. Oke. Nah, berhubung nih sekarang ada temen gue nih yang dari Toyota. Yang biasanya kita ya kongko. Ya, komplain bukan kongko. Banyaknya komplain juga. Nah, ini gue mau tanya soal PPNBM, Van. Ini buat si Toyota Race nih gimana? Dapat nggak dia? Wih, dapat dong. Dapatnya 50%. 50%? 50%. Dari dapat 50% dari pajak ya? Dari pajak pembelian atas barang mewah. Jadi kalau kemarin mah di bulan Mei itu masih yang 0%, tapi karena sekarang bulan Juni ini masuk yang 50%. 50%. Juni, Juli, Agustus. Oke. Masih dapat ternyata si Race, bah. Jadi pesannya gimana? Dia udah nyekak juga suruh pesan. Udah dikasih info BBM pesan. Ini seru banget, mobil baru dapat PPNBM. Jadi buat teman-teman khususnya ya di Bandung gitu kan, khususnya di Bandung lah atau Jawa Barat mungkin ya. Iya, Jawa jangan Barat. dilewatkan kesempatan. Jadi buat di Jawa Barat deh, Bandung atau Jawa Barat. Kalau misalkan mau beli Race, ini langsung aja ke dia nih. Oke, nanti nomornya deskripsi ya, Bang, biasa. Nanti gue cantumin nomornya, oke? Oke, siap. Oke, thank you nih ya. Sama-sama, Bang. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog dari gua tentang pembahasan tentang Toyota Race ini tipe G. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.